Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari yang sangat baik yang dimuliakan Allah ini, marilah kita senantiasa berjuang, berusaha sekuat tenaga kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sebenarnya melaksanakan segala perintah Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak ada gunanya, tak ada manfaatnya hidup seseorang, siapapun mereka, apapun kita, ketika hidup di dunia ini yang diberikan umur panjang oleh Allah, waktu yang sangat luas, keindahan alam yang sangat luar biasa, tapi mereka ataupun kita tidak bisa berbuat amal soleh, maka hidup kita akan sia-sia. Seindah apapun mentari pagi ini, akhirnya akan terbenam juga. Semahal apapun pakaian kita, maka kain kapan pula lah akhirnya. Semewah apapun rumah kita, maka kuburan pula lah akhirnya. Sehebat apapun kendaraan kita, maka pada akhirnya kendara pula lah yang akan menghantarkan kita ke alam barzah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, setinggi apapun, sebagus apapun jabatan kita, pada akhirnya almarhum dan almarhumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung umur masih ada di dalam kita, marilah senantiasa kita memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Barang siapa orang yang ingin mendapatkan anugerah Allah, siapa orang yang ingin diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lihat potongan ayat akhir di dalam surat Ahqaf. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, pamangkana yarju, barang siapa orang yang mengharapkan anugerah Allah, barang siapa orang yang mengharapkan kasih sayang Allah, barang siapa orang yang mengharapkan pertolongan Allah, ataupun barang siapa orang-orang yang ingin liqa Rabbi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaratnya adalah pamayya'mal amalan solihan. Kita harus mampu di dunia ini berbuat amal soleh. Kemudian yang berikutnya adalah wala yusrik bi ibadati ahada. Sepanjang hidup ini jangan kita coba-coba menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dua hal itulah nilai kita, aset kita, nilai termahal yang tidak semua orang Allah berikan. Itu merupakan anugerah yang terbesar sepanjang hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, maka dengan demikian Allah menghadirkan bulan Ramadan yang mungkin saya pribadi 11 bulan penuh dengan dosa, ataupun kita semua, maka hadir bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengisi variatif di dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Maka hari ini Idul Fitri sungguh merugi bagi seseorang. Bergelimangnya harta, pakaian bagus, makanan banyak, tapi tidak pernah mengenal sholat tarawih, tidak pernah mengenal sholat qiyamul lail, tidak pernah mengenal tadarus Quran, tidak pernah mengenal infak sedekah ataupun zakat fitrah dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang sangat merugi di hari ini. Maka hadirin, Rasulullah SAW
memberikan akses, memberikan solusi kepada kita. Bagi siapa orang yang rajin ataupun yang tidak rajin di dalam bulan Ramadan, la tayassum min ruhillah, janganlah berputus asa akan rahmat Allah. Bisa next ataupun meneruskan tren positif di bulan Ramadan. Allah masih menyediakan berbagai macam jalan untuk menuju Allah. Allah masih mempersiapkan jalan terbentang luas untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 3 amalan yang harus kita laksanakan setelah berlalunya bulan Ramadan. Yang pertama adalah qilatut ta'am. Kita kembali hadirin, jangan terlalu banyak makan, artinya kita banyak saum di bulan-bulan selain daripada Ramadan, tentunya dengan saum-saum sunat yang sudah sering kita laksanakan, baik saum Daud Senin Kemis, ayyamu bid pertengahan bulan, kemudian dan saum-saum yang lain. Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, kalau kalian ingin disehatkan oleh Allah dohir dan batin, maka jangan terlalu banyak makan, artinya kita sering melaksanakan ibadah saum sunat di luar bulan Ramadan, agar senantiasa kita dijaga oleh Allah dunia sampai akhirat. Sebab saum sunat merupakan amalan-amalan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah qilatul kalam, jangan banyak berbicara. Apa maknanya? Berarti kita harus banyak berzikir. Maka di akhir potongan surat Al-Baqarah 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita ekspresikan kebahagiaan kita dengan takbir dan tahmid. Apa itu takbir? Berzikir kepada Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita punya, maka zikir itulah untuk mengisi dohir dan batin kita. Apalagi di zaman sekarang, kehidupan hadirin sudah jauh dari norma-norma agama, dari norma-norma hukum Islam. Para remaja sudah banyak yang meninggalkan masjid-masjid. Warga masyarakat sudah banyak meninggalkan para ulama. Ini yang sangat dikhawatirkan. Maka ketika orang-orang meninggalkan agama, meninggalkan masjid, meninggalkan para ulama, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala wa arsala azaban, maka Allah akan menurunkan azab ke bumi ini. Jika hadirin, untuk melanjutkan tren positif kita, marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita sehat dohir batin, selamat dunia dan akhirat. Wa akhirihi, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah qilatul manam. Jangan terlalu banyak tidur hadirin. Siapa tahu di tengah malam kita lelap sedang tidur, Allah menurunkan musibah, gempa dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang ahli tahajud, yang ahli-ahli qiyamul lail, tentu dia akan mengetahui kejadian-kejadian itu karena diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedikit tidur, banyak bangun malam. Banyak tidur, semakin dekat kematian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ciri-ciri orang sudah akhir umurnya, kebanyakan tidur pagi, siang, sampai malam. Maka bagi orang yang ingin dipanjangkan umur oleh Allah, wa minal laili fatahajjat bih, bangunlah berbagi waktu dengan Allah, gunakan sebagian malam kita di tengah-tengah, di saat-saat orang-orang niam ataupun tidur, kita bisa bangun, sujud, ruku, berzikir, membaca Quran kepada Allah. Itulah nilai yang sangat luar biasa. Itulah aset yang termahal yang selama ini kita pikirkan. Sementara secara dohiriyah yang dipikirkan kita masa depan dengan pensiun, simpanan deposito di bank dan lain sebagainya, itu murah, tidak pernah akan kita bawa ketika di dunia ini kita tidak bisa memanfaatkan harta kekayaan jabatan kita. Tak penting dan tak ada gunanya seandainya kita tidak mampu berbagi waktu dengan Allah di saat Allah membutuhkan, di saat kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pepatah para ulama, annal hayata masail, hai ketahui sekalian manusia bahwa sesungguhnya hidup ini adalah masalah. Secara pribadi, secara individu, kita bisa mengukur kemampuan kita, walaupun kita seorang TNI, walaupun kita seorang polisi dan lain sebagainya. Tapi yakinlah kita bisa mengukur kelemahan kekurangan diri kita.
Lalu kepada siapa beban yang sangat berat ini kita sandarkan? Apakah kepada tetangga kita, kepada sahabat kita? Lah, tidak. Mereka pun lebih banyak dari kita masalah. Kita kembalikan kepada sesuatu, kepada zat yang memberikan masalah kepada kita. Itulah kebutuhan kita yang hakiki dunia dan akhirat. Secara logika, secara dohir kita membutuhkan tukang cukur, berarti kita harus datang kepada tukang cukur. Membutuhkan cat dan lain sebagainya, berarti kita harus datang ke toko besi. Begitupun kita menghadapi masalah yang begitu berat ini. Berat bukan berarti kita tidak makan, berat bukan berarti anak nakal, istri dan lain sebagainya bandel, bukan. Berat adalah ketika iman kita melemah, berat ketika iman kita bermasalah. Itulah masalah kita yang paling berat dunia dan akhirat. Apapun keadaan kita, miskinkah kita, sederhanakah kita, susahkah kita, ketika segala sesuatu kita sandarkan dan kita serahkan kepada Allah. Wa tawakkal 'alallahi hayyal ladzi la yamut. Kita serahkan, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup dan zat yang tidak pernah mati, maka segala masalah kita akan terselesaikan dunia dan akhiratnya. Maka itulah cita-cita setiap manusia yang hidup di dunia ini dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kebaikan dunia dan mohon kita kebaikan akhirat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hada fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirah rahimani rahimakumullah, usini wa usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Faqad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa sihatan fil badani wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakolatil maut wa nazata minana wala abda indal hisab. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa itaidul qurba yanhani fasya wa munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun waladikumullahu akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli. Oh, Pak Ustaz. Sehat alhamdulillah. Offline batin. Sawang sulna. Kalau Pak, kelapa dipelak. Can. Apa tuh nanya? Ya. Atasnya pada mana, Pak? Atas.